Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah akhirnya kita dapat berjumpa kembali. Tentu saja tidak lain tetap di channel kebanggaan saya ini, yaitu channel Iluk Lonely Cat. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk pergi ke sudut tempat saya budidaya lebah madu ya teman-teman. Dimana ini agak sedikit berbeda, dimana saya mencoba untuk menggabungkan dua elemen, yakni seni bonsai dan budidaya lebah madu. Jadi biar saya pribadi itu saat ke kebun atau saat merawat lebah itu tidak bosen ya teman-teman. Jadi saat saya pergi ke kebun saya bisa melihat bonsai dan juga bisa melihat aktivitas lebah. Oke, seperti apa? Langsung saja kita review teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah salah satu sudut di mana saya membudidayakan lebah di lingkungan rumah, atau kita katakan budidaya lebah skala rumahan ya teman-teman. Nah ini dia. Nah ini ada beberapa koleksi bonsai saya ya, yang dimana untuk kelayakannya masih sangat jauh ya, karena untuk dikatakan bonsai itu tentu saja harus menyesuaikan pakem-pakem bonsainya ya teman-teman. Akan tetapi ini hanya untuk menghiasi tempat budidaya lebah saya. Dan saya sendiri juga kurang mahir atau kurang menguasai apa itu yang dinamakan anatomi sebuah pohon. Jadi saat membuat bonsai ya sesuai imajinasi saya sendiri ya teman-teman. Jadi ya ini boleh dikatakan bonsai ala-ala saya sendiri kayak itu teman-teman. Nah ini untuk perakaranya ini saya itu kurang tahu ya teman-teman. Ini dulu ini serut, ini saya pecah batang, dan ini ada di akarnya supaya muter. Akan tetapi sebenarnya nggak bagus ya kalau serut dipecah batang teman-teman, karena untuk kambiumnya sangat susah sekali nutup ya, kecuali di ground mungkin. Ini karena saya program di atas pot kecil ini dari dulu teman-teman. Oke, terlepas dari sini mari kita berpindah teman-teman. Nah ini ada vegetasi lebah bunga hujan mas. Nah ini ada koleksi pohon sansang saya teman-teman. Ini sudah beberapa kali masuk konten juga. Nah ini untuk perakarannya sebenarnya sudah muter, akan tetapi ini saya timbun ya teman-teman, supaya karena di dalam pot, dan ini saya program dari dulu sekali itu ya, programnya di pot seperti ini teman-teman. Potnya ya ala kadarnya, ember-ember kayak gini teman-teman. Oke, nah di sini ada kotak budidaya lebah madu apis cerana teman-teman. Nah, jadi di depannya ini ada pohon serut teman-teman. Nah, bisa kita mundur ke belakang biar terlihat. Nah, jadi kita padukan antara bonsai dan budidaya lebah madu apis cerana teman-teman. Nah kebetulan untuk akhir-akhir ini saya fokus pada budidaya lebah madu apis cerana. Akan tetapi saya tetap budidaya lebah trigona juga teman-teman. Nanti kita sedikit review lebah trigona juga. Nah ini kita padukan seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat dari view agak jauh ke belakang, nah kemungkinan seperti ini ya. Di sana ada bonsai, di sana juga, terus belakangnya ada lebah madu apis cerana. Jadi supaya tidak bosan teman-teman saat berkebun seperti ini.
Ini ada koloninya teman-teman, pada beraktivitas ya. Nah ini ada bonsai sisir teman-teman, ada bonsai sisir. Ini dari awal itu saya ceritanya dulu cari lebah dan dapat ini teman-teman, dapat bahan sisir ini. Untuk perakarannya juga muter sebenarnya dari alam sana dulu saya dapatkan, sudah muter juga, tetapi ini belum saya angkat ya teman, belum saya ekspos. Ini kebanyakan saya budidaya atau programnya di pot teman-teman. Nah ini untuk tampilannya seperti ini ya, sederhana saja, dan mungkin untuk pakem-pakem bonsainya juga masih jauh dikatakan bonsai ya teman-teman. Ini hanya pohon hias kayak gitulah ya. Kita berpindah sedikit, geser sedikit. Nah ini ada pohon sancang teman-teman, sancang, akan tetapi ini yang bawah ini adalah pohon dari bahan wahong gunung, kemudian saya okulasi teman-teman. Nah ini dia, ini tempat nempel okulasi atau penyambungannya. Nah seperti ini. Ini kalau dikatakan balance atau imbang, keseimbangannya sangat cukup kurang ya teman-teman, karena dari awal emang saya programnya di ini di tempat, kalau di tempat saya ini namanya soblok teman-teman, panci lah ya, seperti itu. Nah ini untuk tampilannya seperti ini ya, hanya untuk menghiasi tempat budidaya lebah teman-teman, jadi biar nggak bosen saja ya. Ini ada sisir lagi, ini baru proses pengawatan kemarin, sedikit kita kasih sentuhan kawat biar agak ciamik. Nanti kedepannya akan saya buat kasket turun ke sini gitu ya teman-teman. Oke, di sini ada lebah madu apis cerana yang tentu saja ini sebenarnya sudah bolak-balik masuk ke frame video ya teman-teman, untuk koloni yang satu ini. Nah, kita lihat, nah seperti ini teman-teman. Ini ada sancang juga, sancang model taman teman-teman. Terus kita geser ke sini, ini ada wahong gunung yang saya okulasi dengan sancang variegata kayak gitu ya teman-teman. Nah ini kekar kayak gitu ya, serem gitu ceritanya kayak gitu, tapi entah nanti jadinya seperti apa teman-teman. Di sini juga ada lebah madu apis cerana yang masih di dalam glodok ya teman-teman. Ini dari jebakan belum saya pindahkan, dan karena sudah betah di sini, akhirnya saya biarkan dulu. Nanti saat pemanenan kita sekalian pindahkan ke kotak budidaya kayak gitu rencananya teman-teman. Nah kita tengok di bawahnya, ini ada amplas putih teman-teman. Nah ini baru trubus ya kayak gini. Ini belum lama saya dungkel, ini milik tetangga. Itu awalnya itu besar teman-teman, tapi karena apa ya, menaungi padi, akhirnya mau dimusnahkan dan saya minta dikasih teman-teman. Nah ini dia, entah kedepannya mau gimana, ini masih kita tunggu biar subur dulu. Oke, kita geser sedikit ke sini ya teman-teman. Nah di sini juga ada koleksi-koleksi bonsai beserta di sana, di ujung sana itu ada
koloni lebah trigona ya teman-teman. Nah oke, kita dekati pelan-pelan dari sini dulu teman-teman. Nah ini ada dolar Korea, katanya kayak gitu ya, ID-nya dolar Korea. Ini cukup lama sekali, nggak besar-besar, udah lama sekali nih teman-teman. Sini ada serut teman-teman. Nah ini kita geser ke sini, ada pohon wahung gunung yang saya okulasi dengan sancang variegata juga. Kayak begini teman-teman bentuknya ya. Terus ini ada mentos yang saya sambung dengan anteng putri variegata. Kita geser ke sini teman-teman. Nah ini ada bonsai yang cukup harus kita ini keropos teman-teman. Harus hati-hati saat budidaya, atau bukan budidaya ding, saat membuat bonsai. Untuk yang satu ini harus hati-hati, ekstra hati-hati. Karena apa teman-teman? Ini dari namanya saja sudah serem ya. Ini namanya bonsai sinyo nakal teman-teman, atau yang memiliki nama ilmiah Duranta erecta. Nah, jangan sampai salah ya, Duranta erecta, bukan ereksi tetapi erecta teman-teman. Nah ini harus hati-hati. Ini cukup nakal, sampai dijuluki sinyo nakal teman-teman. ID-nya atau namanya cukup unik, sinyo nakal. Oke, kita tampilkan dari belakang sini. Nah ini dia bentuknya. Nah di sini ada trigona ataupun setu budidaya lebah trigona yang berjenis Tetragonula levisep teman-teman. Nah ini saya buat berbentuk rumah teman-teman, biar nggak bosen juga ya kalau kita melihat yang cuma setup yang kotak-kotak itu kan, kita lihatnya lama-lama gitu-gitu aja ya teman-teman. Nah ini kita berikan sentuhan-sentuhan seni, mungkin seni lah ya. Bisa dikatakan seni. Nah ini seperti ini. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Meskipun dari sepanjang video tadi, kalau teman-teman perhatikan itu bonsai-bonsai saya itu potnya itu aneh teman-teman. Jadi ada yang pakai ember bekas, ada yang pakai apa itu polybag, ada yang pakai softblock ataupun panci dan sebagainya kayak gitu. Nah dari video ini semoga dapat menginspirasi teman-teman semua, dan siapa tahu ada teman yang sefrekuensi dengan saya, yakni suka bonsai dan budidaya lebah madu. Jadi apabila teman-teman ada yang memiliki kesamaan dengan hobi saya, itu mungkin bisa dipadukan seperti yang teman-teman lihat di sini. Di sini ada budidaya lebah madu dan koleksi bonsai lah ya kayak gitu. Jadi meskipun nggak bagus-bagus amat, akan tetapi kemungkinan itu bisa menambah nilai estetika daripada tempat budidaya lebah teman-teman semua, seperti itu. Nah untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman, dan saya sangat berharap sekali semoga ada manfaat yang bisa diambil daripada video ini. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan subscribe dan komen di bawah ya teman-teman, agar supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten video lainnya seperti itu. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.